Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Pada tausiah singkat kali ini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa masjid adalah suatu tempat yang sangat penting bagi umat Islam. Karena masjid ini diperuntukkan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta. Sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk penghambaan diri, bentuk penyembahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita lakukan di masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid penting untuk dijaga, untuk diperhatikan, untuk dimakmurkan. Dan dalam Al-Quran telah dijelaskan, orang-orang yang mau memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa bil yaumil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yahsha illallaha fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka mereka itulah diharapkan orang-orang yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang yang memakmurkan masjid Allah ini, itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah, petunjuk kepada jalan yang benar. Allah akan memberikan petunjuk, hatinya selalu berada dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk agar akal fikirannya selalu cerdas, jernih, terbuka untuk mendapatkan cahaya kebenaran. Petunjuk agar selalu dibimbing dalam perbuatan yang benar, perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi petunjuk agar berkata, mendengarkan sesuatu yang benar, yang hak, yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk agar mendapatkan pergaulan yang benar. Petunjuk bagaimana agar selalu mendatangkan berkah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orangnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 18 ini, adalah orang-orang yang selalu memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala haruslah dibarengi dengan sifat
yang senantiasa melakukan sholat, menunaikan zakat, tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah orang yang selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang akan selalu mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya memakmurkan masjid tetapi tidak melaksanakan sholat, tidak zakat, maka itu adalah amalan yang sia-sia, amalan yang tidak mendatangkan nilai berkah, yang tidak mendatangkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah yang dimaksudkan dengan memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala? Ulama menjelaskan ada dua hal. Yang pertama, maksud dari memakmurkan masjid adalah yaitu secara fisik, membangun masjid Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki, menjaga kelestariannya dalam bentuk fisik. Itu adalah salah satu bagian dari memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah dalam sisi amaliyah, yakni memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan amal ibadah atau amal soleh di dalam masjid tersebut, sehingga masjid menjadi makmur, menjadi tempat syiar agama Islam. Di antaranya adalah melaksanakan ibadah solat secara berjamaah, berzikir, dan juga taklim, menuntut ilmu dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dua dimensi ini adalah bentuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Kedua bentuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala mendapat perhatian khusus dan diberikannya balasan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, secara fisik, barang siapa yang membangun masjid Allah Subhanahu wa taala, membantu menginfakkan hartanya untuk pembangunan, untuk menjaga kebaikan, keindahan masjid Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan balasan yang khusus sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannati mislahu." Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangunkan baginya suatu tempat di surga yang semisalnya. Inilah balasan orang yang memakmurkan masjid dengan cara fisik, yaitu untuk pembangunan masjid. Kemudian orang yang memakmurkan masjid secara amaliyah, yaitu melaksanakan amal soleh, amal ibadah di dalam masjid itu, maka dia juga mempunyai balasan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakni kata Rasulullah SAW, orang tersebut akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah bahwa ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masjid, yaitu seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Inilah ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid, yaitu menyemarakkan masjid dengan amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang perlu saya tegaskan bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapat petunjuk yang merupakan bukti kebenaran keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, meyakini bahwa hari akhir itu pasti ada,
pasti akan diberikan balasan oleh Allah Taala. Kemudian tetap melaksanakan ibadah salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang sebenarnya memakmurkan masjid, yang akan mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.